Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal langsung membedah sebuah laga pembuka Piala Dunia yang masis banget. Inggris melawan Kroasia. Sebagai analis, saya udah bongkar semua datanya nih. Dan di atas kertas, wah ini benar-benar adu taktik kelas berat. Jadi, siapkan catatan kalian, mari kita mulai. Nah, pertanyaan besarnya di sini. Mampukah Thomas Tuchel mengakhiri penderitaan 60 tahun Inggris tanpa gelar mayor? Jujur aja, ada ironi yang cukup brilian ya di sini. Kayak, masa sih butuh kecerdasan seorang manajer asal Jerman buat mematahkan kutukan legendaris The Three Lions? Tapi oke, kita singkirkan dulu emosinya. Mari kita fokus murni pada strategi di atas lapangan. Agenda kita kali ini super padat dan seru. Kita bakal bahas ambisi dan kutukan sejarah, lanjut ke bedah taktik sayap Tuchel, melihat senjata rahasia di bangku cadangan, lalu menganalisis mentalitas veteran Kroasia, mengulik pemain kunci dan tren performa, sampai akhirnya prediksi dan kesimpulan taktik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ambisi dan kutukan sejarah. Tantangan terbesar Tuchel di depan mata itu jelas. Gimana caranya mengubah kumpulan talenta luar biasa Inggris ini jadi satu mesin pemenang. Secara materi pemain, gak usah diragukan, mereka punya kualitas untuk melaju jauh. Tapi rintangan taktis pertamanya, menembus struktur pertahanan Kroasia yang kita tahu, luar biasa rapat dan keras kepala. Lanjut ke bagian kedua, bedah taktik sayap Tuchel. Ini nih, area krusial tempat laga ini bakal dimenangkan atau malah kalah. Tuchel lagi menghadapi dilema nyata di area pinggir lapangan. Pertama, tingkat kegugaran Bukayo Saka masih jadi tanda tanya besar. Terus opsi sayap kiri Inggris punya profil bermain yang beda-beda banget. Tapi dengerin, siapapun yang main, misi utamanya cuma satu, suplai bola ke Harry Kane. Selain itu, para pemain sayap ini harus rajin bikin lari penetrasi menembus pertahanan lawan, tepat di belakang garis saat Kane turun menjemput bola. Cuma sayangnya, skema sayap ini dapat pukulan telak. Kehilangan Tino Livramento tepat di malam sebelum turnamen itu, ya bisa dibilang bencana taktis lah. Dengan Reece James dan Nico O'Reilly terkunci sebagai starter, Jed Spence sekarang jadi satu-satunya cadangan murni alias like for like untuk posisi bek sayap. Kedalaman skuad mereka di area ini benar-benar diuji habis-habisan. Tapi tenang, masuk ke bagian 3, senjata rahasia di bangku cadangan. Kalau area pertahanan lagi krisis, lini serangnya justru kebalikannya. Disinilah Tuchel punya keunggulan absolut kalau laganya mulai buntu. Coba lihat angka-angka ini. Sejak April, Ollie Watkins udah nyetak 12 gol dan Ivan Toney 8 gol. Mereka ini tipe pembunuh berdarah dingin. Ditambah lagi ada Morgan Rogers sebagai alternatif nomor 10 yang super dinamis. Kalau skornya imbang di babak kedua, Inggris punya daya ledak luar biasa untuk ngacak-ngacak formasi Kroasia di menit-menit krusial. Sekarang kita bahas lawannya di bagian 4, mentalitas veteran Kroasia. Atau yang sering saya sebut, seni mengontrol pertandingan lewat pengalaman. 199, coba bayangkan angka itu. Itu adalah jumlah caps internasional Luka Modric yang sekarang udah umur 40 tahun dan dia jadi starter di laga ini. Gila kan? Satu laga lagi menuju 200 caps. Dan Kroasia gak cuma bergantung sama Modric. Mereka bertumpu pada pemain-pemain yang udah main lebih dari 100 kali untuk timnas kayak Kovacic, Perisic, dan Kramaric. Kenapa? Karena jujur aja belakangan ini mereka belum ngasilin pemain muda penentu laga yang sepadan. Jadi kecerdasan taktik dan ketenangan veteran inilah senjata utama mereka. Lanjut ke bagian kelima, pemain kunci dan tren performa. Mari kita bedah datanya secara objektif. Sebagai analis, kita nggak boleh langsung tertipu gitu aja sama rekor kemenangan mentah. Kroasia memang menang 7 kali di 10 laga terakhir, tapi mereka cuma ngadepin satu lawan yang bener-bener tangguh, yaitu Kolombia. Di sisi lain, Inggris menang 8 kali, tapi mereka sempat tersandung kalah dari Jepang dan seri lawan Uruguay. Ini nunjukin sedikit kerentanan Inggris kalau ditekan dengan tempo tinggi. Jadi, dua-duanya punya celah kok. Nah, ngomongin celah, siapa yang paling mungkin ngeksploitasi Inggris? Perhatikan bek tengah Kroasia yang satu ini, Luka Vuskovic. Statistiknya di Bundesliga bener-bener nggak masuk akal. Kerja bertahannya dan duel udaranya ada di persentil ke-99, hampir sempurna. Tapi yang bikin ngeri justru kemampuan ofensifnya. Dia ada di top 78% untuk penciptaan peluang, dan top 100% urusan mencetak gol dibanding bek lainnya. Ini sih bener-bener tembok baja sekaligus ancaman mematikan dari bola mati. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, prediksi akhir dan kesimpulan taktik. Kesimpulan taktis saya begini, Inggris bakal ambil inisiatif sejak peluit dibunyikan dengan sangat berani. Kunci utamanya ada pada peran bebas Harry Kane. Saat dia turun ke lini tengah buat menjemput bola, itu bakal mancing bek-bek veteran Kroasia keluar dari sarangnya.
Ruang kosong di belakang pertahanan itulah yang akan dihukum oleh lari cepat para pemain sayap Inggris. Prediksi saya mantap. Inggris bakal menang 2-1 lawan Kroasia. Tapi, di atas lapangan semuanya bermuara pada satu pertanyaan krusial ini. Akankah pergerakan bebas Harry Kane benar-benar mampu meruntuhkan kedisiplinan tembok veteran Kroasia yang luar biasa itu? Ini pertarungan mutlak antara talenta meledak-ledak melawan pengalaman tingkat dewa. Gimana menurut kalian? Coba tulis analisis taktik versi kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah taktik ini, dan selamat menikmati pertandingannya.